Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Tia. Kali ini akan ada part 2 dari Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Renovasi Ka'bah dan penyelesaian pertikaian. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah karena Ka'bah itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. 5 tahun sebelum penabian, kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Akhirnya Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Mahzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid. Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta selai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang, lalu meminta pemuka-pemuka Ka'bah, pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik. Setelah selesai, Ka'bah itu berbentuk segi empat yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter, panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Biografi beliau secara global sebelum kenabian. Nabi telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau merasa risih terhadap kefarat dan menghindarinya. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginanku untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Rekanku itu berkata, aku akan melaksanakannya, maka aku beranjak pergi. Aku ikut duduk-duduk di sana dan mendengarkan. Namun Allah Ta'ala menutup telingaku dan aku langsung tertidur hingga aku terbangun karena sengatan matahari besok harinya." Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Rasulullah ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Rasulullah juga menonjol di tengah kaumnya karena perkataan yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Fase Mekah di bawah naungan kenabian dan kerasulan. Di Gua Hira, ketika usia Rasulullah telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Keluarga beliau kadang-kadang menyertai ke sana. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah Ta'ala atas diri beliau sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang ditunggunya. Begitulah Allah mengatur dan mempersiapkan kehidupan Rasulullah untuk mengemban amanah yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Jibril turun membawa wahyu. Tatkala usia beliau genap 40 tahun yang merupakan awal usia kematangan, dan ada riwayat yang menyatakan bahwa pada usia ini para rasul diutus, tanda-tanda nubuah kenabian sudah tampak dan mengemuka. Setelah melalui pengamatan dan perenungan terhadap beberapa bukti-bukti dan tanda-tanda akurat, kami dapat menentukan persisnya pengangkatan tersebut, yaitu hari Senin tanggal 21 malam bulan Ramadan dan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Mari kita dengar sendiri Aisyah menuturkan kisahnya kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan permulaan nubuah tersebut dan yang mulai membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Dalam melakukan itu, beliau mengambil bekal, kemudian kembali ke Khadijah mengambil pembekalan yang sama hingga datang kebenaran kepadanya, yaitu saat beliau berada di Gua Hira tersebut, seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, "Bacalah aku." Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menuturkan, kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan bertenaga, lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, "Bacalah." Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dia memangku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Rasulullah pulang dengan merekam
Bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. Apa yang terjadi padaku? Beliau berkata kepada Khadijah. Khadijah berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu meringankan beban orang lain, memberikan makan orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Selanjutnya Khadijah binti Khuwailid membawa beliau pergi menemui Waraqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Khadijah binti Khuwailid berkata kepada Waraqah, wahai putra pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu Rasulullah. Waraqah berkata kepada beliau, apa yang pernah engkau lihat wahai putri saudaraku? Rasulullah mengabarkan apa saja yang pernah dilihatnya. Akhirnya Waraqah berkata, ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Beliau bertanya, benarkah mereka akan mengusirku? Benar, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. At-Tabari dan Ibnu Hisham meriwayatkan yang intinya menjelaskan bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hira setelah mendapat wahyu, lalu menemui istri beliau dan pulang ke Mekah. Rasulullah bersabda, tidak ada makhluk Allah yang paling ku benci selain dari penyair atau orang yang tidak waras. Beliau bersabda lagi, aku pun pergi dan tidak melakukan hal itu. Namun di tengah gunung tiba-tiba aku mendengar suara yang datangnya dari langit berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku Jibril. Aku mendongakkan kepala ke arah langit yang ternyata di sana ada Jibril dalam rupa seorang laki-laki dengan wajah yang berseri. Kedua telapak kakinya menginjak ufuk langit seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku Jibril. Aku berdiam diri sambil memandangnya, bingung apa yang hendak aku kerjakan, tidak berani melangkah maju atau mundur. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk di atas paha Khadijah sambil bersandar kepadanya. Setelah itu Khadijah beranjak pergi untuk menemui Waraqah dan mengabarkan kepadanya. Khadijah pulang lalu mengabarkan apa yang dikatakan Waraqah kepadanya. Tatkala Rasulullah meninggalkan istrinya dan pergi ke Mekah, beliau bertemu Waraqah. Wahyu terputus. Mengenai hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abbas yang intinya menyatakan bahwa masa terputusnya wahyu berlangsung selama beberapa hari. Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah hanya diam dalam keadaan termenung sedih. Kegelisahan melingkupi diri beliau. Dalam kitab At-Tabir, Imam Al-Bukhari meriwayatkan naskah sebagai berikut. Menurut berita yang sampai kepada kami, wahyu berhenti turun hingga membuat Nabi sedih dan berkali-kali berlari ke gunung dan ingin menjatuhkan diri dari jurang. Namun setiap beliau mencapai puncak gunung untuk mencapakan dirinya, malaikat Jibril menampakkan wujudnya sembari berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Motivasi ini dapat menenangkan dan memantapkan kembali jiwa beliau. Lalu pulanglah beliau ke rumah. Namun ketika wahyu tidak kunjung turun, beliau pun mengulangi gunung. Malaikat Jibril menampakkan wujudnya dan berkata kepadanya seperti sebelumnya. Jibril turun membawa wahyu untuk kedua kalinya. Ibnu Hajar menuturkan, selama wahyu terputus untuk beberapa hari lamanya, beliau ingin ketakutan dan kedukaannya segera sirna dan kembali seperti sebelumnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah menuturkan masa turunnya wahyu. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Mudatsir ayat 1-5. Setelah turunnya ayat di atas saya, maka wahyu datang secara berturut-turut. Sedikit penjelasan tentang pembagian wahyu. Sebelum kita mulai membahas kehidupan beliau pada masa kerasulan dan kenabian, maka ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu pembagian wahyu yang merupakan sumber risalah dan batasan-batasan dakwah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata bahwa tahapan wahyu adalah mimpi yang hakiki, sesuatu yang dibisikkan ke dalam hati beliau. Malaikat muncul di hadapan Nabi dalam rupa seorang laki-laki lalu berbicara dengan beliau hingga beliau bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakannya. Wahyu itu datang menyerupai bunyi lonceng. Rasulullah bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Wahyu yang disampaikan Allah Ta'ala kepada beliau yaitu di atas langit, lapisan-lapisan langit pada malam Mi'raj, berisi kewajiban sholat dan lain-lainnya. Allah Ta'ala berfirman secara langsung dengan Rasulullah tanpa menggunakan perantara, sebagaimana Allah berfirman dengan Musa bin Imran,
sebagian pakar sejarah menambahi dengan tingkatan wahyu yang ke-8, yaitu Allah Ta'ala berfirman secara langsung di hadapan beliau tanpa ada tabir. Begitulah uraian singkatan tentang tahapan-tahapan wahyu dari yang pertama hingga ke-8. Perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Pada hakikatnya ini mempunyai tujuan yang jauh, berpengaruh kuat dan nyata yang dapat dirinci sebagai berikut. Tujuan pemberian peringatan, tujuan mengagungkan Rob, tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Begitupun dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran bisa mencapai titik kesempurnaan, agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah, penjagaan, pemeliharaan, hidayah dan cahayanya, sehingga dia menjadi sosok paling ideal di tengah masyarakat manusia. Tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan agar seseorang tidak menganggap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat. Dalam ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan. Allahu Akbar. Alangkah sederhananya perintah-perintah ini hal jika dilihat secara sepintas. Lalu pemberian peringatan menuntut kedatangan suatu hari di luar hari-hari di dunia yang pada saat itu akan ada pembalasan. Semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah. Jadi hal-hal yang terangkum di sini meliputi tauhid, iman kepada hari akhir.